Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita nanti akan belajar lagi tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Peralatannya sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan, disimak ya. Nah, sebelum Cice mulai pelajarannya, Cice ingin mengingatkan dulu pembelajaran yang sebelumnya yang sudah Cice sampaikan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang negara ASEAN dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di negara ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis hewan yang ada di negara ASEAN. Nah, di negara ASEAN ini anak-anak memiliki jenis hewan yang banyak. Nah, beberapa di antaranya itu ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, atau dijadikan hewan peliharaan. Contohnya, ada gajah putih. Gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di ASEAN, di antaranya seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Selanjutnya ada ikan tuna. Ikan tuna ini berasal dari Indonesia, salah satu jenis ikan yang paling banyak diminati oleh bangsa Jepang, Amerika, dan Eropa. Nah, yang ketiga ada burung takurdahan. Nah, burung ini hidup di Malaysia, termasuk jenis yang dilindungi. Anak-anak, hewan itu selain dilindungi agar tidak punah, hewan itu juga melakukan perkembangbiakan. Masih ingat kalau tumbuhan itu perkembangbiakannya dengan cara vegetatif dan generatif. Pinter. Kalau hewan ada 3 cara. Ayo sambil diingat-ingat ya, ini sudah pernah dipelajari loh. Nah, yang pertama ada ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa? Iya Mas Niko, ada ayam. Nah, sampean ya anak-anak, biar mudah untuk mengingat-ingatnya, biar tidak terbalik, ingat ovipar itu kan bulat. Nah, ingat bulat itu ingat telur. Jadi ovipar itu hewan yang bertelur. Selanjutnya, yang kedua ada vivipar. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat Vivi, Vivi itu perempuan itu melahirkan. Jadi vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Pinter Mbak Kesya, sapi ya, ada lainnya. Nah, yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya apa? Pinter Mas Pondra, contohnya ular. Ular ini berkembang biak biasanya dengan cara melahirkan sambil ada telur yang keluar. Nah, anak-anak, hewan ternak biasanya itu sangat menguntungkan untuk peternaknya karena bisa meningkatkan perekonomian mereka. Nah, di sini kita akan belajar tentang potensi ekonomi di negara-negara ASEAN. Di antaranya ada Brunei Darussalam. Negara itu terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Nah, yang selanjutnya ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Nah, negara ini menjadi negara transit teramai di Asia. Maksudnya itu ya, pesawat-pesawat itu ketika akan mengisi bahan bakarnya, dia melewati Singapura, berhenti dulu di situ ya. Nah, selanjutnya ada negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia, memiliki keragaman sumber daya alam yang sangat kaya, mengekspor minyak dan gas alam. Nah, ada tekstil, ada produk-produk dari kayu, dan serta keindahan Indonesia itu menjadi daya tarik pariwisata sehingga bisa menjadi sumber daya devisa negara. Wah, beruntung sekali ya kita sebagai anak Indonesia. Nah, anak-anak, ini kan bulan kemerdekaan ya. Semangat ya. Semoga kita sebagai generasi milenial, generasi emas, kita bisa selalu mempertahankan kerukunan dan persatuan Indonesia. Merdeka! Indonesia merdeka! Oke.
Nah, anak-anak, negara-negara ASEAN ya bekerja sama dalam banyak bidang ya. Di antaranya ada bidang politik, di bidang ekonomi. Nah, ini mencerminkan seperti penerapan pada nilai-nilai sila Pancasila yang keempat. Nah, ada banyak sekali ya contohnya, di antaranya kita tidak memaksakan keinginan. Selanjutnya ada bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Selanjutnya, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Semoga anggota-anggota negara ASEAN tetap menjaga ya persahabatannya. Nah, anak-anak, bersahabat itu tidak hanya dengan manusia, tidak hanya negara dengan negara, tetapi hewan juga bisa dijadikan sahabat. Kenapa? Karena hewan juga memberi inspirasi dalam karya seni. Contohnya bisa dijadikan model untuk membuat patung. Nah, anak-anak, hewan ternak itu ada yang menghasilkan daging, menghasilkan susu, dan ada yang menghasilkan telur. Nah, ini ada suatu permasalahan. Mari kita bersama-sama memecahkan permasalahan ini ya. Ini Udin ingin membantu ibunya untuk membuka tas belanjaan. Nah, ini permasalahannya. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing harganya Rp1.000. Kemudian Udin menemukan 2 kardus telur, masing-masing harganya Rp10.000. Nah, bantulah Udin untuk menghitung besarnya uang yang dibelanjakan ibunya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami setiap kalimat ke dalam operasi hitung ya. Nah, kita baca tadi ya per kalimatnya. Nah, tadi di dalam tas terdapat 2 botol kecil, masing-masing harganya Rp1.000. Kita tulis, berarti 2 dikali 1.000. Terus ditemukan lagi 2 kardus telur. Nah, masing-masing harganya Rp10.000. Jadi ditambah 2 kali Rp10.000. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti itu, nah kita beri tanda kurung dulu untuk memudahkan cara kita menghitung. 2 kali 1.000 dikurung ya, ditambah 2 kali Rp10.000 dikurung. 2 kali 1.000 itu 2.000. 2 dikali 10.000 adalah berapa? 20.000. Nah, kalau sudah silahkan dijumlahkan. 2.000 ditambah 20.000 menghasilkan 22.000. Nah, jadi uang yang dibelanjakan ibunya Udin sebesar 22.000. Mudah bukan? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, kita tadi sudah belajar tentang jenis-jenis hewan yang ada di Asia Tenggara. Terus ada potensi ekonomi di Asia Tenggara, ya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Ini tugas dari teacher. Nah, kalau sudah dikerjakan, jangan lupa difoto, kemudian dikirim ke Google Drive kalian masing-masing, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya belajarnya. Tetap semangat ya. Jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, jangan keluar rumah jika tidak penting. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Jika ada salah, Cici mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita diridhoi oleh Allah ya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.